Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua bicara mengenai bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyah. Dalam hal ini kan orang Banjar juga begitu banyak sebenarnya Pak ya, ulama-ulama yang begitu cinta dengan bahasa Arab sehingga tentu kita ketahui bahasa Arab ini sendiri sekali lagi merupakan bahasa Al-Quran, bahasa ibadah. Sholat saja menggunakan bahasa Arab tentunya. Sejauh mana sebenarnya untuk kita sebelum kita bicara mengenai peristilahan-peristilahan yang ada di dalam Al-Quran, untuk bisa mencintai akan yang namanya bahasa Arab itu sendiri Pak? Ya, di Indonesia ini alhamdulillah semenjak kanak-kanak kita itu sudah diperkenalkan dengan bahasa Arab melalui Al-Qur'an. Yaitu ketika kita mengaji alif, ba, ta, sa, Betul. ya itu sebenarnya Iqra sudah gitu ya, Pak ya. Iqra itu sudah awal apa namanya? Awal kita untuk mengenal bahasa Arab. Pelafalannya. Ya, pelafalannya. Jadi menurut beberapa penelitian ini orang Indonesia itu sudah bisa melafalkan bahasa Arab pada masa masih belia. Ya, seandainya mungkin tidak ada apa namanya ini kebijakan kolonial pada masa lalu, kemungkinan besar kita ini Indonesia meskipun bukan orang Islam semuanya bisa membaca dan ya membaca bahasa Arab karena literatur dulu kita kan memakai huruf Jawi itu. Betul. Ya, bahasa Arab tapi bacanya bahasa Melayu. Betul. Atau bahasa Banjar. Tulisannya Ya, bahasa Arab ya, gitu Pak ya. tulisannya bahasa Arab. Ya, jadi pada intinya kita orang Indonesia alhamdulillah ini kita belajar bahasa Arab mulai sedini mungkin melalui pengenalan Al-Qur'an. Ya, tapi untuk mendalami bahasa Arab ini tentunya kita harus melalui pembelajaran baik formal maupun non formal. Kalau formal misalnya bisa kita melalui janjian sekolah atau pesantren. Kalau informal bisa kita mengaji di beberapa guru-guru atau kiai-kiai dan lain sebagainya. Nah, itulah apa namanya ini usaha kita untuk belajar bahasa Arab. Melatihnya sendiri Pak sehari-hari, kalau Bapak sendiri deh melatih dalam penggunaan bahasa ini sendiri kan kadang tidak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Kadang ketika orang tersebut merasa tidak mampu dan tidak membiasakan dalam kesehariannya bahasa Indonesia, ketika dia berbicara pasti akan ada jeda-jeda tertentu untuk dia mikir kosakata. Bagaimana dengan bahasa Arab? Ya. Jadi ada istilah di dalam bahasa Arab kan al-lughatu hiyal 'adah. Ya, bahasa itu adalah kebiasaan. Jadi untuk supaya bahasa Arab ini bisa kita mantapkan di dalam diri dan jiwa kita, maka kita harus membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mengkomunikasikan misalnya dengan keluarga. Ya, dengan keluarga, membaca kitab-kitab bahasa Arab. Ya, tentunya memang ini agak berat ya bagi memang yang tidak mempunyai dasar. Tapi kalau misalnya kita memang ada girah, keinginan untuk belajar bahasa Arab, ya insya Allah. Apalagi kan sekarang ini banyak di internet, di YouTube, referensinya banyak. Referensi yang kita bisa pakai untuk belajar secara mandiri. Baik, dan tentunya itu juga menjadi pembelajar bagi kita bahwa sebenarnya sedini mungkin kita mampu mendidik generasi-generasi anak-anak kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Karena tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk bisa memahami akan istilah-istilah atau tamsil atau hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Begitu banyak ternyata tafsiran-tafsiran satu kata saja dengan berbagai peruntukannya begitu Pak ya. Ini kan banyak Pak ya, kalau kita bicara mengenai beberapa waktu yang lalu yang cukup viral juga Quran surah Al-Maidah dengan berbagai kontroversinya, dengan berbagai tafsirannya begitu sehingga jatuh ke ranah hukum begitu. Nah, artinya kan memang begitu banyak ternyata penafsiran ini yang masih belum kita ketahui sebenarnya sejauh mana seseorang untuk bisa memahami akan istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran dengan tepat peruntukannya Pak. Kita kembali kepada permasalahan kemarin tentang Al-Maidah itu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin tidak terlalu repot dan tidak terlalu susah berikhtilaf dalam hari ini, maka referensi kita adalah ulama-ulama yang mu'tabarah. Ya, artinya ya memang diperpegangi secara teguh keilmuannya dan kemumpuniannya di dalam bidang agama. Nah, untuk memahami Al-Quran ini tidak serta-merta kita misalnya melihat di YouTube kemudian kita langsung menyimpulkan, karena
memahami agama ini setidaknya ada 16 ilmu dasar yang kita harus pahami di dalam memahami Al-Quran dan agama. Ya, salah satunya adalah mengetahui bahasa Arab. Ya, jadi di samping 16 ini yang paling pertama adalah mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab aja itu sangat Susah. sangat susah. Ya, apalagi untuk menuju ke ilmu-ilmu yang lain, karena pembuka ilmu-ilmu yang lain ini adalah bahasa Arab. Jadi intinya aja di sini bahwa ketika misalnya ada polemik seperti itu, maka rujukan kita adalah ulama yang mu'tabarah. Artinya yang bisa kita perpegangi pendapatnya, karena kita tahu bahwa memang dia sangat ahli dalam bidang agama dan memiliki ahli tafsir, ya, ahli tafsir dan memiliki beberapa ilmu persyaratan tadi ini untuk bisa dikatakan sebagai ulama yang mumpuni ini. Baik, kalau kita bicara mengenai Al-Quran sebagai mukjizat kepada Rasulullah SAW ini sendiri kepada umat Islam secara umum dari awal hingga akhir, begitu bagus kalimat-kalimat yang tertulis di sana, begitu indah ketika dibacakan, apalagi memiliki kandungan makna yang begitu luas. Sebenarnya sejauh mana Al-Quran memberikan satu kata ataupun beberapa kata yang dalam berbagai surah-surah tertentu artinya berbeda, Pak? Ya, jadi ketika Al-Quran berbicara tentang satu istilah, artinya redaksi sama tapi ada beberapa kata yang berbeda di situ, sebenarnya ada penekanan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istilah-istilah yang dipakai tersebut. Contohnya aja misalnya dalam kisah Nabi Musa kan, ada berbagai macam ayat-ayat yang sejenis dan serupa di dalam berbagai surah. Nah, di dalam ayat dan surah ini ada berbagai macam redaksi yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, redaksi-redaksi yang ditampilkan ini tentunya tidak sembarang memilih kosakata, artinya yang penting beda, tapi memang ada pemaknaan khusus di dalam penekanan ayat-ayat yang menggunakan redaksi yang berbeda tersebut. Meskipun misalnya artinya sama. Misalnya ada kadang Al-Quran memakai kata bashar, kadang Al-Quran memakai kata insan dan lain sebagainya. Jadi kalau diartikan secara sepintas semuanya berarti manusia. Ya. Jadi ketika misalnya Al-Quran mengatakan kata bashar, maka itu akan lebih menunjuk kepada pribadi Rasulullah sebagai manusia biasa seperti kita. Ya, sebagai manusia yang makan, sebagai manusia yang minum, sebagai manusia yang manusia pada umumnya. Ya, manusia pada umumnya. Tapi kalau insan itu tergantung antara unsur rohaniah dan unsur jasadiah. Iya. Nah, jadi ketika misalnya Al-Quran ya ayyuhal insan misalnya itu mengajak manusia baik secara ruhiyah maupun secara jasadiah untuk untuk menelaah apa-apa yang akan diperintahkan oleh Al-Quran dalam ayat tersebut. Nah, di ayat lain Allah mengatakan kul innama ana basyarun. Saya ini adalah manusia juga seperti kamu. Kul innama ana basyarun yuha ilayya. Ya, jadi saya ini sebenarnya adalah manusia biasa juga seperti kalian. Cuma yang membedakan saya dengan kamu adalah saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah yang dipakai untuk mengungkapkan makna manusia. Perbedaan penjelasan setelahnya gitu Pak ya, bahwa memang ada pengelompokan orang walaupun secara umum dilihat maknanya sebenarnya sama. Tapi sekali lagi peruntukannya berbeda. Beda. Oke, peruntukan yang ternyata memang berbeda. Bicara mengenai gaya yang ada di dalam Al-Quran ini sendiri, tentu begitu indah begitu Pak ya. Ilmu-ilmu apa saja yang sebenarnya mampu kita pelajari di luar dari bahasa Arab untuk memahami sebelum kita sampai dalam tahapan penafsiran? Ya, ada namanya ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir ada asbabun nusul, ilmu asbabun nusul, ada munasabah, ilmu munasabah ayat, ada munasabah surah, ilmu
apa namanya ilmu mufradat dan lain sebagainya. Nah, inilah sebagian hal-hal yang perlu kita dalami sebelum kita menafsirkan Al-Quran terlalu jauh. Karena ketika kita menafsirkan ayat sepotong-sepotong tanpa memberikan konteks kepada ayat tersebut, baik dari segi asbabun nusulnya, baik dari segi munasabah ayat dan surahnya dan lain sebagainya, maka itu akan terlalu apa namanya nih, bukan salah, tapi mungkin agak terlalu melenceng dari inti dasar apa yang apa namanya nih, yang diinginkan oleh Al-Quran tersebut. Baik. Ya. Begitu banyak juga perdebatan terjadi di tengah masyarakat pada saat penafsiran Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sendiri kan kalau mungkin secara umum begitu, nur artinya cahaya. Cahaya yang memang seperti itukah, atau kemudian juga nanti kita bahas sedikit Pak ya, bicara mengenai penempatan kata nur di sini, memang apakah artinya cahaya atau misalkan ada peruntukan lainnya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.